Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim ST Cendekia Bojonegoro, Bapak Dr. Andes Suprapto. Yang terhormat Bapak Sobri selaku pendiri dari STEKIA. Yang terhormat Ibu Nurul Mazidah selaku Ketua ST Cendekia Bojonegoro. Rekan-rekan tenaga kependidikan ataupun dosen, dan juga mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi cita-cita tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul, cita-cita daripada kita semuanya dapat terwujud. Baik, alhamdulillah. Pertama, puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam majelis ilmu, majelis taklim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, menuju zaman modern seperti saat ini. Hari ini insya Allah sesuai dengan kondisi kita saat ini, yaitu kita ada di tengah-tengah minggu yang lalu adalah kita menghadapi yang namanya ujian tengah semester. Sebenarnya kita masih saat ini juga untuk kelas A mungkin minggu yang lalu sudah menghadapi yang namanya ujian tengah semester. Kelas B di hari Sabtu dan Minggu yang nanti ini juga akan menghadapi yang namanya ujian semester. Nah ini berkaitan dengan hal tersebut, tema yang insya Allah yang akan saya sampaikan hari ini adalah juga berkaitan dengan ujian. Tadi juga disampaikan oleh Bu Nurul di akhir sambutannya Bu Nurul, yaitu adalah kaitannya dengan ujian. Ujian, bagaimana sih ujian di dalam Islam, apa saja yang menjadi ujian di dalam Islam, kemudian bagaimana hikmah-hikmah yang harus kita ambil dari beberapa ujian yang kita hadapi. Hari ini pun saya ada di depan sini merupakan ujian juga. Ujian yang diberikan oleh Pak Prapto juga. Ini ujian. Dengan ujian nanti otomatis kita akan belajar. Kalau Pak Yai saya dulu mengatakan ujian itu untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Ada makna yang berbeda di situ. Dengan adanya ujian, kita pasti nanti akan berusaha semaksimal mungkin untuk kita belajar. Kalau kita kebalikannya, yaitu belajar untuk ujian, kita hanya kaitannya dengan belajar tadi itu, kalau seandainya tidak ada ujian kita nggak akan belajar. Disinilah otomatis setiap manusia atau setiap di diri kita adalah pasti akan menghadapi yang namanya ujian. Dan saat ini pun di ulang tahun STEKIA yang ke-25, ini yang dikatakan tadi usia perak 25 tahun
ibarat manusia 25 tahun itu adalah di usia-usia remaja. Ya, usia-usia remaja yang matang gitu kan. Sudah, kalau Rasul dulu di usia 25 tahun, ya usia yang matang untuk melakukan yang namanya pernikahan. Ya, ini di usia-usia remaja. Ya, ini otomatis di Stekia yang ke-25 tahun, semakin kita bertambah umur, bukan semakin ujian itu akan semakin sedikit, akan tetapi dengan bertambahnya umur, otomatis juga di situ akan bertambah juga yang namanya ujian. Ibarat sebuah tangga pertama sampai dengan tangga yang ke-25. Semakin kita di atas, otomatis semakin pula di situ berbagai ujian, berbagai cobaan. Ya, kalau kita di atas biasanya adalah ujiannya adalah angin kencang seperti itu kan. Nah, di sini di usia STK yang ke-25 tahun, ya pasti nanti kita akan menghadapi yang namanya cobaan-cobaan, pasti menghadapi yang namanya ujian-ujian tadi itu. Ya, otomatis bagaimana nantinya kita menyikapi kaitannya dengan hal tersebut. Mungkin teman-teman yang semester 2 atau teman-teman mahasiswa di materi agama ada kaitannya dengan sebuah tantangan. Ya, yang saya sampaikan di materi agama itu adalah tantangan umat Islam, di mana ujian itu pasti akan disampaikan atau pasti akan ditimpakan kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia, baik yang saat ini ataupun yang dulu gitu kan. Di dalam surat Al-Ankabut ya kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallaha alladzi shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Dari ayat tersebut, dari surat Al-Ankabut tadi itu, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ujian ini tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang atau manusia pada saat ini, tapi manusia di masa yang lalu pun, ya nabi-nabi kita di masa yang lalu pun juga menghadapi yang namanya ujian. Ya pasti kita pernah dengar kisah-kisah para nabi, ya kisah Nabi Adam. Apa kaitannya dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi Adam? Ya, bagaimana Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi, ya ujiannya yaitu adalah kaitannya dengan ya wanita. Kan konsepnya seperti itu. Kemudian ya Nabi Ibrahim, ya anaknya juga kaitannya dengan Nabi Ismail juga menghadapi yang namanya ujian. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, sampai dengan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad, semuanya akan dihadapkan oleh Allah kepada beberapa ujian tadi itu. Karena apa? Dengan adanya ujian tadi itu, Allah itu menandakan bahwasanya Allah itu sayang kepada umatnya tadi itu. Dan bagaimana dengan adanya ujian, apakah dia kuat, atau apakah dia akan menunjukkan kaitannya dengan kebenaran atau menunjukkan kaitannya dengan keburukan tadi itu. Nah ini, di saat ini ya kalau di masa yang lalu ujian tadi itu mungkin kebanyakan adalah berupa ujian fisik. Akan tetapi saat ini ujian itu ya ada yang juga berupa fisik, tapi juga sekarang banyak yang tidak kelihatan atau invisible. Dia nggak kelihatan. Apalagi di era sekarang ini kita menghadapi yang namanya dunia nyata dan dunia maya. Ya kita sudah punya dua dunia saat ini.
Ya, yang ke depan salah satu contohnya kaitannya dengan digitalisasi, ada yang namanya metaverse. Ya, yang digadang-gadang akan menjadi dunia, salah satu alternatif dunia yang lain untuk manusia. Kaitannya dengan dunia maya tadi itu. Ya, ini setiap manusia akan menghadapi ujian dalam hidupnya. Dalam fase kehidupan manusia, semenjak manusia itu di dalam kandungan pun sudah menghadapi yang namanya ujian. Ya, di dalam kandungan. Nah, apa kok di dalam kandungan menghadapi yang namanya ujian? Ya, apakah nanti orang tuanya ini menyayangi dia atau enggak gitu kan? Ya, itu kan kaitannya dengan ujian, fase-fase di dalam kandungan, kemudian juga di dalam fase menginjak ke anak-anak. Anak-anak pun juga menghadapi yang namanya ujian. Apa ujiannya anak-anak ya? Biasanya ya orang tua pun juga biasanya nanti juga akan diuji oleh anak-anak juga gitu kan. Fase anak-anak, fase remaja. Ya, fase remaja ya kita menghadapi juga yang namanya ujian. Ujian ya kita sudah otomatis kaitannya dengan pertemanan, ujian antar manusia, teman kita dengan teman dengan teman kita sendiri, dengan kerabat kita sendiri. Di fase dewasa pun juga kita menghadapi yang namanya ujian gitu kan. Fase orang tua, sampai dengan fase orang tua pun kita masih menghadapi yang namanya ya ujian tadi itu. Dan ujian itu bentuknya bermacam-macam. Ada ujian kaitannya dengan ketakutan, ada ujian kaitannya dengan kelaparan, ada ujian kaitannya dengan kekurangan harta, ataupun juga nanti ujian kaitannya dengan sesuatu yang kebaikan seperti itu. Dan saat ini pun juga mungkin manusia yang saya katakan tadi hidup di dua dunia nyata dan dunia maya, ya menghadapi ibaratnya kalau pembelajaran ada pembelajaran luring dan daring, ujian pun juga ada yang luring dan daring. Apa itu kira-kira ya? Ujian yang daring itu kan ya. Ya, kalau saat ini ya contoh di media sosial Indonesia terkenal dengan netizennya. Ya, di situ juga kaitannya dengan ujian bagaimana kita berkomentar di dalam media sosial gitu kan. Bagaimana kita membuat sebuah ya kata-kata atau status di dalam media sosial itu juga merupakan yang namanya ya ujian. Ya, ujiannya daring. Ya, otomatis nanti ujiannya juga kaitannya dengan daring tadi itu, netizen. Ya, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dikatakan di situ, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kaitannya tadi dengan ujian, ya yang lolos adalah orang-orang yang ya tadi bersabar terhadap ujian yang dihadapinya tadi itu. Nah, kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 20 juga disebutkan, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la yaquluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basir. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu dengan sebagian lainnya sebagai ujian. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Jadi ujian ya antara sebagian
sebagian kamu dengan sebagian yang lainnya. Ya, ujian kita otomatis nanti ya berkaitan juga dengan manusia. Ya, manusia. Ya, anak-anak tadi. Ujiannya orang tua yaitu adalah anak-anak, sebaliknya pun demikian. Ujian anak-anak yaitu adalah kaitannya dengan orang tua. Ujian suami yaitu adalah istri. Begitupun sebaliknya. Ujian istri itu adalah suami. Ya, ujian guru itu adalah kaitannya dengan murid-muridnya. Dan ujian murid-muridnya yaitu adalah ya gurunya. Ya, inilah ujian pemimpin ya adalah rakyatnya. Ya, otomatis ujian rakyatnya yaitu adalah kaitannya dengan pemimpinnya. Jadi setiap manusia pasti akan diuji dengan manusia yang lainnya. Ya, kalau ada bapak-bapak ya pasti diuji nanti dengan mak-mak gitu kan. Ya, di jalan mungkin gitu kan. Kalau di zaman sekarang di jalan, oh iya. Kalau berkendara biasanya ya sen kanan ya, tapi beloknya ke kiri gitu kan. Ya, ini kan ujian juga. Ya, ujian juga di situ. Ya. Di dalam surat Al-Anbiya ya, ujian keburukan ataupun juga ujian jadi ujian itu tidak hanya kaitannya dengan ujian yang keburukan saja, tapi juga kaitannya dengan kebaikan. Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya, ujian tadi itu ya tidak hanya kaitannya dengan keburukan saja, tapi juga ada ujian yang berupa kaitannya dengan kebaikan, kenikmatan. Bagaimana kalau seandainya kita diuji kenikmatan? Apakah kita sudah bersyukur? Apakah kita sudah peduli gitu kan? Ya, kalau kaitannya dengan ujian yang keburukan, apakah kita sudah bersabar ataupun kita juga sudah istiqomah? Nah, ini Al-Anbiya ayat 35 ya Allah mengatakan seperti itu. Jadi tidak hanya kaitannya dengan keburukan saja, tapi juga kaitannya dengan kebaikan. Ya, otomatis manusia berdoanya jangan hanya pas masa kesusahan saja, tapi juga pada saat kita diberi nikmat, kita juga harus berdoa, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena biasanya manusia itu pasti di diri kita pasti kalau seandainya kita diberikan kaitannya dengan kesusahan, baru kita berdoa itu kan. Ya, kalau menghadapi ujian dulu pada waktu kalau di mahasiswa pada waktu SMA ujian nasional, ya ini kan kita pasti akan mendekat kepada Allah. Tapi setelah itu ya lupa lagi gitu kan. Kemudian mau masuk kuliah, oh iya ada ujian lagi, mendekat lagi. Ya, ini fase-fase kalau di mahasiswa pasti akan menghadapi yang namanya ujian. Ya, kenapa kok ujian itu pasti kok sering ya kita menghadapi yang namanya ujian? Ya, karena dengan seringnya kita menghadapi yang namanya ujian di sini, kita nantinya akan menjadi terbiasa. Ya, terbiasa. Dengan kita terbiasa, ya kita otomatis ya menghadapi kesulitan tersebut, ya kita sudah bisa mengatasi kaitannya dengan ujian tersebut. Ya. Kemudian kaitannya dengan ya hikmah daripada ujian ya. Ujian itu adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dikatakan di dalam hadis ya Anas Ibnu Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna idzamal jazai ma'a idzamil bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukh. Diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai sebuah kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridho
dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya, dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho kepadanya. Jadi dengan kita menghadapi ujian itu adalah ya wujud kasih sayang Allah kepada manusianya. Ya ibarat kalau kita tidak menghadapi tidak pernah menghadapi yang namanya ujian, berarti itu adalah ya sama saja kita dibiarkan gitu kan. Tidak ada kasih sayang, ya tidak ada kasih sayang kepada kita. Ya, nah, dengan kita dihadapkan oleh beberapa cobaan, dihadapkan oleh beberapa ujian, disitulah wujud kasih sayang Allah kepada umatnya. Ya, kita harus bersyukur dengan adanya ujian yang ditimpakan kepada kita. Nah, kemudian hikmah yang lainnya adalah ujian, yaitu semata-mata Allah itu juga ingin menaikkan derajat hambanya agar mencapai derajat yang sabar. Ya tadi dengan sering datangnya ujian, ya kita akan terbiasa dengan berjalannya waktu, ya kemudian kesulitan-kesulitan yang dihadapi pun juga akan sirna. Ya ini. Dan hikmah yang lainnya adalah melatih kita untuk belajar bersyukur. Ya, dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadinya dengan ujian tadi itu melatih bagaimana kita juga bersyukur kepada Allah. Ya, kalau kita bersyukur, otomatis Allah akan menambah nikmat yang akan diberikan kepada kita. Dan ada sebuah kata-kata, yaitu jika merasakan ujian itu sebesar kapal, maka yakinlah nikmat Allah itu adalah seluas daripada lautan. Ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan di dalam Majelis Taklim ini. Ya, kemudian mudah-mudahan nanti juga ada beberapa diskusi ya berkaitan dengan tema ujian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.